cikal bakalnya jadi Rohais ini dulu adalah adanya musola di belakang. Musola. Jadi sebelum ada masjid ini. Ya, nah, salah satu upaya kita artinya kita harus melibatkan semuanya. Melibatkan semua elemen. Jadi artinya open recruitment ya. Open recruitment. Ya itu. Terbuka Pak Dim. Terbuka melibatkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rohais RSAM TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah melaksanakan podcast yang kedua setelah kemarin kita podcast bersama Ketua Rohais RSAM yaitu Dr. Bintang Abdi Siregar. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu yang spesial yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Dimyati SMPH. Apa kabarnya Pak Dim? Alhamdulillah khair, sehat walafiat. Alhamdulillah. Kalau melihat Pak Dim ini bawaannya semangat terus. Insya Allah mudah-mudahan. Sekarang apa aktivitas setelah pensiun Pak Dim? Alhamdulillah saya pensiunan RSAM tahun 2010. Sampai saat ini ya keadaannya alhamdulillah diberi kesehatan dan aktivitasnya ya lebih banyak di masjid ini. Masya Allah. Setiap ke masjid sini juga ya kita kebetulan ya melayani pasien. Masih ada praktek di luar Pak ya? Di luar alhamdulillah, kalau pagi Geraha Husada pagi, kalau sore di apotek kita. Alhamdulillah. Iya. Jadi teman-teman sekalian, sahabat Rohais RSAM, beliau ini selain pensiunan Rumah Sakit Abdul Muluk, beliau juga salah satu pendiri dari Rohais RSAM. Benar Pak Dim ya? Alhamdulillah begitu kira-kira. Makanya kita insya Allah kali ini akan membahas sejarah berdirinya Rohais RSAM TV dan juga siapa saja ketua-ketua dari Rohais RSAM TV. Nah Pak Dim, sebelum saya menuju ke pertanyaan inti, saya biasanya ada pertanyaan pembuka untuk narasumber. Ya, Pak Dim ini kan saat ini usianya sudah berapa Pak Dim? Ya baru berjalan 70. Baru berjalan 70. Saya baru mau masuk dah 7. Oh iya. Pak Dim ini kan sekarang aktif banyak kegiatan keagamaan Pak Dim ya. Pagi ada tahsin ya bersama Ustadz Abdul Ghafur, ada tarjemah Al-Quran juga bersama Ustadz Fauzi, lalu bahasa Arab juga terkadang ikut ya kalau nggak jemput-cucung. Nah ini apa yang membuat Pak Dimyati itu semangat untuk menuntut ilmu yang tadi saya sebutkan Pak Dim? Jadi hal-hal ini adalah yang mendorong semangat kita. Kita kan hidup untuk apa kemana lagi? Kita untuk menuntut ilmu itu kan ada hadis mengatakan utlubul ilmi ilal mati ilalan. Jadi tuntutlah ilmu dari ayunan sampai niang lah. Nah ini, maka saya untuk menuntut ilmu ya terus terang aja ya terus kita kurang terus ini banyak. Maka ingin juga memberikan semangat pada anak cucu saya. Intinya kita pada selalu merasa kurang Pak Dim dengan ilmu ya. Betul Pak, ilmu sedikit. Jadi nggak ada batasnya Pak Dim. Betul. Mau sampai kapan mungkin kalau antum bertanya. Sampai kita dari ayunan tadi ya, sampai dalam bahasa Arabnya kalau sampai hadal mamati. Saya tidak mampu. Sampai tidak mampu ini. Jadi selagi kita masih hidup itu wajib Pak Dim ya? Wajib, apalagi ini agama. Wajib sekali ini. Nah itu semangat dalam menuntut ilmu itu adanya setelah pensiun, apa memang sejak muda itu sudah muncul Pak Dim? Alhamdulillah saya sejak kecil karena lingkungan saya kebetulan ya waktu SD itu di Daiyah. Oh MI ya? MI gitu. Jadi terus kemudian lingkungan orang tua saya, di lingkungan saya itu ya orang ya alhamdulillah ya di sekitar masjid jadi ya kita seluruh alim ulama itu. Ya, jadi memang lingkungan Pak Dim juga mendukung ya. Insyaallah. Itu kira-kira untuk pemuda zaman sekarang Pak Dim. Ini kan banyak dari mereka yang nongkrong di kafe, banyak yang kurang semangat menuntut ilmu Pak Dim. Nah, ini gimana caranya menumbuhkan semangat menuntut ilmu Pak Dim untuk kalangan anak muda zaman sekarang? Semua itu memang ya dari Allah ya.
juga di samping kita itu untuk itu usaha jadi terutama orang tua para guru-guru ini perlu memberikan suatu pendidikan yang jangan sampai meniru agama. Tapi memang kalau saya lihat sekarang tentang pendidikan agama itu jauh berkurang, terutama di pendidikan ini berkurang. Oleh karena itu ya jadi itu tadi lingkungan dari orang tua yang harus mendukung ini. Itu yang menyebabkan itu. Untuk sekarang anak-anak sekarang memang ya pengaruh globalisasi artinya. Pengaruh ini contoh ya banyak di teknologi pengembangan teknologi juga berkalian ini. Yaitu kebanyakan manusia jadi membuang waktu yang sia-sia. Padahal kita nggak tahu kapan matinya. Ya, soal itu ya nggak terpikir pada itu. Iya. Sedang banyakannya itu. Seharusnya kalau dia tahu kalau mati itu kita nggak tahu ya, nggak ada waktunya, pasti harusnya dia mempersiapkan ya. Seharusnya demikian, mempersiapkan. Tapi kadang-kadang lalai ya ini. Karena di lalainya ini. Makanya kita perlu watawasobil haq, watawasobil sabr ya, biar kita tidak lalai. Dan juga itu tidak lalai, ingat mengingatkan, terutama dari keluarga sendiri. Jagalah dirimu dan keluargamu dari aku, anfusakum alaikum. Jadi ini kadang-kadang ya ingat mengingatkan ini yang kurang. Itu ya, ini masya Allah sangat motivasi terutama bagi saya pribadi bahkan jadwal saya dengan Pak Dim itu pasti malah lebih banyak Pak Dim. Nah ini Pak Dim kita masuk ke pertanyaan inti Pak Dim. Tadi pembuka. Nah kita kan Rohis kurang lebih sudah 20 tahunan Pak Dim ya, lebih dari 20 tahun. Nah itu mana yang lebih dahulu Pak Dim antara Rohis dan juga Masjid Al-Mughna? Bisa tolong dijelaskan secara singkatnya. Boleh saya sampaikan bahwa cikal bakalnya jadi Rohis ini dulu adalah adanya musola di belakang. Jadi sebelum ada masjid ini, ya musola di belakang, ya di belakang sana di dekat Gizi. Betul sekarang untuk itu radiologi. Kemudian melihat artinya keadaan pada waktu itu ya banyak para tokoh-tokoh ya mungkin prihatin artinya bagaimana untuk beribadah kok kurang gini menghimpun para tokoh-tokoh ini. Kemudian kita bentuk Rohis namanya, Rohani Islam. Jadi yang pertama Rohis dulu. Karena kita perlu wadah. Iya benar. Perlu wadah bagaimana untuk kegiatan ini kalau nggak ada wadahnya. Nah maka itu para tokoh menjalankan Rohis itu. Jadi pada waktu itu artinya sekitar tahun 1988 lah. 88 Pak Dim. Kira 88. Jadi sebelum tahun 2000. Kalau masjid ini kan April 2000, 11 April 2000 pendirian masjid ini. Gitu. Jadi sudah timbul itu. Rohisnya. Jadi Rohisnya 88 apa 98 Pak? Sekitar 1988. 1988 itu sudah ada Rohis. Iya. Masya Allah. Waktu itu ketuanya kalau misalnya sekarang udah lama almarhum Dr. Haji Mahfud Afandi, spesialis bedah. Sekarang pindah ke Bandung. Dulu rumahnya di perumahan itu di Manunya itu ada itu. Berarti setelah Rohis itu terbentuk beberapa tahun kemudian baru masjid itu tahun 2000. Betul 2000, 11 April 2000. 11 April itu 2000. berdirinya peletakan. Insya Allah mudah-mudahan. Karena pada waktu itu ya ikut kebetulan saya masih dilibatkan jadi ikut peletakan batu pertamanya sih. Itu pas 11 April itu Pak Dim ya? Itu alhamdulillah. Berarti itu amal jariahnya mengalir sampai sekarang ya Pak? Insya Allah mudah-mudahan Allah itu kita kembalikan semuanya amal kita kan. Itu padahal pasti dananya juga enggak langsung ujuk-ujuk ada sekian ratus juta atau sekian miliar gitu ya? Pada waktu itu saya ingat tuh sekitar ya 10 juta Pak ya. Kemudian kita dapat supporting dari waktu itu yang punya rumah sakit ini, Dr. Farid Mulut. Keluarga Pak Muluk. Iya, dari Jakarta Pak Dim. Jakarta. Kita hubungi Menteri Kesehatan Profesor Farid Mulut.
Nila Muludjo istrinya juga. Masya Allah. Kan bantuan itu. Cukup dah Jumatan di sini kebetulan saya yang kebetulan. Jadi pada saat itu masih terkoneksi dengan keluarga besar ini ya. Sangat terkoneksi ya di satu jalan. Jadi ini bukan bantuan dari entah, tapi itu swadaya dari kita sendiri. Masya Allah. Ya, ini sejarah. Jadi memang sejarah itu harus benar-benar dicatat dan juga diingat itu. Makanya salah satu tema kali ini tuh untuk mengupas sejarah tentang Rois dan juga Masjid Al-Mulk gitu, insyaallah. Betul. Nah ini yang Pak Dim ini kan mengetahui dari awal sejarah berdirinya Rois sampai sekarang itu kan Pak Dim ini masih mengetahui. Itu siapa saja Pak Dim nama-nama ketua Rois dari awal sampai sekarang? Kalau ketua Rohis, maksudnya udah banyak tokoh-tokoh sini ya, tapi tidak semua saya. Yang pernah saya ingat saya, jadi yang pertama tadi Dr. Haji Mahmud Afandi. Itu sekitar 98 tadi sampai 93. Ya. 1998 sampai 1993. Kemudian yang kedua Dr. Surahman. Spesialis anak. Ini 2 periode ini. Ini artinya dari setelah itu 93 sampai 2002. Gitu ya. Kemudian yang ketiga ini Dr. Hamid Hasan, Dr. Haji Hamid Haji yang baru saja kemarin hari Sabtu meninggal, sudah wafat ya. Kemudian ini 2003 sampai 2008. Almarhum Dr. Hamid nih ya. Kemudian lanjutkan Dr. Haji Ahmad Asgaf, spesialis anestesi. Spesialis anestesi dokter. Ya. 2008. Dia tahun 2000 setelah dari Hamid 2008 ya, sampai 2011. Kemudian yang kelima itu Dr. Haji Karyanto. Ini 2 periode. Mungkin antum kenal ya, Haji tahunnya tahu, mungkin udah tahu. 2011 sampai 2021 ya. Betul, 2011 sampai 2000. Kemudian yang keenam ini Dr. Haji Bintang Amin Siregar, spesialis onkologi ya, yang tahun 2002 ada. 2002 2001 sampai sekarang. Sampai nanti. Itulah jadi yang menjadi ketua. Jadi mungkin di antara pengurus Rois yang sekarang itu banyak yang nggak hafal itu. Tapi alhamdulillah dengan adanya Pak Dim Yati ini masih tercatat nama-nama ketua Rois dari awal sampai sekarang. Ini sejarah yang perlu dicatat dan juga disampaikan kepada pengurus Rois yang selanjutnya. Ini Pak Dim, saat ini kan Rois itu sedang bisa dibilang sedang krisis kaderisasi Pak Dim. Makanya kalau rapat itu kan pasti 4L. Lo lagi gitu. Yang datang itu aja gitu. Yang datang yang ya bisa dikatakan kebanyakan umurnya 50 tahun ke atas gitu, atau yang 40 ke atas itu sedikit. Nah itu sebenarnya apa yang harus dilakukan Rois Pak Dim untuk merekrut atau mengkader karyawan-karyawan rumah sakit terutama yang muda gitu? Ya, jadi untuk merekrut ya, untuk kaderisasi ini memang di mana-mana ya jadi permasalahan. Soal ini untuk kebaikan kepada untuk ibadah itu ya sulit ya, betul. Ini untuk sampai istiqomahnya itu kadang-kadang terjadi. Nah, salah satu upaya kita artinya kita harus melibatkan semuanya. Melibatkan semua elemen. Jadi artinya open recruitment ya. Open recruitment. Ya, itu. Terbuka Pak Dim. Terbuka melibatkan semuanya. Jadi artinya nanti yang dimasukkan ke dalam pengurus ini artinya yang bisa dengan pertimbangan tentu artinya dengan yang ya tentunya kita punya ADRT misalkan. Saya kira harus sesuai itu. Iya benar. Itu itu terutama ya artinya lingkungan di rumah sakit karena ini rumah sakit. Juga tidak lepas daripada lingkungan rumah sakitnya kan ada penduduk di sini. Penduduk sekitar. Iya. Itu penting itu. Tetap harus ada kaderisasi. Itu kita ya itu harus terus dilakukan itu. Berarti seharusnya tidak hanya merekrut karyawan rumah sakit, tapi juga melibatkan warga sekitar Pak Dim. Warga sekitar. Tapi artinya lebih dominan artinya di sini untuk sini rumah sakit. Kan rumah sakit begitu berapa sekarang karyawan sini? 1.600-an. Itu. Insya Allah.
mudah-mudahan kita ada dengan ya semua itu kita minta sama Allah mudah-mudahan ini. Dari 1.600 kalau 10%-nya saja 160 ya. Iya. Tapi kadang-kadang kita harus artinya tadi pertama sambil hak pertama sambil jadi dengan mengingatkan. Iya. Terutama misalkan di ruang-ruangan. Kita dengannya kita dekati, kita motivasi, kita berikan support bagaimana dia ini. Jadi kita lihat yang artinya yang sering ke masjid lah, gitu kira-kira demikian. Kalau sudah sering ke masjid kan pasti dia ada ini ya lebih mendekat, lebih girohnya itu paling tidak itu. Ya benar. Tapi belum tentu itu Mas Wan menyudit itu. Itu tapi cerita kira itu. Ya. Jadi tadi kalau saya sedikit simpulkan agar Rois RSAM ini bisa kaderisasi, kita membuka open recruitment secara terbuka Pak Dim. Iya. Ya, jadi kita sampaikan mungkin bisa buat banner, buat pamflet, flyer, dan pendaftarannya bisa lewat Google Form mungkin ya. Bisa. Atau bisa berbagai macam media Rois, kita kan untuk ini kan. Iya. Itu. Selain itu kita juga bisa libatkan warga setempat Pak Dim ya. Jadi biar mereka itu juga merasakan kehadiran rohis. Betul. Kan setiap tahun kita juga ini ya kalau zakat itu kan zakat kita terkadang memberikan juga ke warga sekitar, santunan yatim. Betul. Kita kembali itu memberikan itu kan lingkungan dari masyarakat dari panti-panti sana juga. Benar. Dari lingkungan sini karyawan. Terus kalau kurban juga kan Pak. Iya betul. Kita selalu alhamdulillah saya kira aja. Mudah-mudahan Pak kita juga biasa menyarankan beberapa tetangganya Pak ya. Ya. Terus yang terakhir tadi kita juga ajak teman-teman yang ada di ruangan. Kita beri motivasi, beri nasihat, terus ajak di kegiatan rohis begitu Pak Dim ya kurang lebih. Dan yang penting lagi tokoh-tokoh kita. Oh iya. Tokoh kita kalau sudah kalau kepalanya udah ini udah misalkan di Juni Bedah misalkan nah, saya lihat ada dokter saya sebutkan Dwi Cahyo benar udah ini mengenai pokoknya tokohnya kita pegang penolaknya insya Allah artinya buat stafnya itu insya Allah itu saya kira dan juga yang penting artinya kita harus istiqomah tadi benar. Itu yang paling penting Pak Dim. Paling penting. Tadi yang terakhir pengurus rohis ini bisa memegang tokohnya ya yang ada di ruangan. Jadi kalau misalnya terutama kepala ruangan atau kepala instalasi gitu bisa diajak diskusi, maka untuk menyampaikan ke anggotanya kan lebih mudah Pak Dim. Sangat mudah insya Allah. Sama dengan ini ya sahabat sangat bin Ubadah ya Pak Dim. Jadi kepala pimpinan suku di Ansor itu kan setelah masuk Islam langsung akhirnya seluruh sukunya masuk Islam. Ya. Seperti itu Pak Dim ya. Saya kira demikian. Insya Allah. Banyak contoh-contoh. Terakhir Pak Dim sebelum kita tutup ada nggak Pak Dim? Ini pesan khusus untuk Rois RSAM kepada pengurus Rois. Terutama pada diri saya sendiri sebenarnya. Jadi kita semakin lama kan umurnya ditambah. Iya benar. Kita mungkin tenaganya makin lama tidak mungkin gagah terus sehat terus ya. Oleh karena itu mari kita mencari bekal sebanyak-banyaknya bekal untuk nanti. Nah inilah sarana di rohis inilah wadahnya. Benar. Untuk kita mencari bekal di akhirat nanti. Masya Allah. Ini penting bekalnya yaitu kalau di dalam Al-Quran kan watajawatu fa inna khairul jati taqwa. Berbekalah sebaik bekal adalah takwa. Bekal takwa. Ini dan juga kita artinya bisa istiqomah. Insya Allah istiqomah. Kadang-kadang kegiatan ini ya apa namanya ya enggak istiqomah ini agak sulit ini. Agak sulit, ya memang sulit Pak Dim. Sulit. Kadang-kadang kita karena ada sesuatu hal yang ini. Itu. Oh jadi sebenarnya yang menyebabkan seorang istiqomah itu paham dan menjadikan dunia ini sebagai bekal untuk di akhirat nanti Pak Dim ya. Barangkali demikian harus begitu. Jadi kalau sudah paham dan menjadikan dunia itu untuk mencari bekal di akhirat, pasti dia akan istiqomah. Insyaallah. Insyaallah. Baik, jazakallah khair Pak Dimyati telah meluangkan waktu beliau di tengah kesibukannya. Alhamdulillah kita sedikit sudah membahas tentang sejarah Rois RSAM dan juga
sejarah singkat Masjid Al-Mulk ya Pak Dim. Tadi juga sudah disampaikan nama-nama ketua rohis dari awal sampai sekarang, Dr. Bintang Abadi Siregar. Dan tadi juga saya pribadi mendapatkan nasihat dari beliau, yaitu untuk banyak-banyak mencari bekal di akhirat, karena itulah yang bisa membuat kita bahagia di akhirat nanti dan juga bisa membuat kita istiqomah. Terima kasih Pak Dim atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu atau bisa kita sambung lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih kepada sahabat Rohis RSM TV yang juga sudah melihat podcast kami. Mudah-mudahan podcast kami ini bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk karyawan di lingkungan Rumah Sakit Abdul Muluk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.